Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosanan Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresta di Channel Jakarta. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Saat ini kita berada pada tayangan 148. Di sini saya mengupas tentang menelaah keris-keris Jawa dengan panjang yang ekstrim. Ada 4 pusaka yang saya akan review, yaitu nomor 4534, nomor 5390, 5505, dan 7110. Karena nanti reviewnya adalah keris yang panjang-panjang, barangkali mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Untuk itu silahkan ke website www.jscollectionkerisadi.com. Dengan memperhatikan nomor-nomor keris yang saya sebutkan tadi, Anda akan mendapatkan suatu gambaran yang lebih jelas masing-masing pusaka yang kita akan review. Mari kita masuk ke materi utama. Terkait dengan tayangan sebelumnya, untuk membedakan sebuah tosanaji, apakah tosanaji itu sebagai pusaka atau dia sebagai alat perang, ada 2 pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan eksoteri, yaitu dengan melakukan suatu proses observasi, tentunya harus dengan nalar yang kuat, untuk melihat apakah itu pusaka ataukah alat tempur. Dan yang kedua adalah pendekatan rasa. Pendekatan rasa di sini adalah rasa hati, bukan rasa yang tergambar dalam pikiran kita. Perbedaannya sangat beda jauh. Kalau kita merasa bahagia, itu adalah rasa di hati. Tapi kalau kita senang, itu rasa yang ada dalam pikiran kita. Namun kali ini biar lebih simpel, mari kita utamakan dengan pendekatan eksoteri aja, sehingga bisa lebih jelas. Saya punya keris cengkrong dengan panjang 1,2 meter. Saya juga punya pedang yang panjangnya hampir 1,5 meter. Saya juga punya keris Tuban Mojopahit yang panjangnya di atas 60 cm. Namun kita tidak review hari ini karena barangnya ada di galeri. Juga ada tombak-tombak yang besar-besar dan tentunya sangat berat-berat. Kalau kita lihat dari sisi kebesarannya, langsung kita coba fokus, katakan bahwa itu adalah sebagai alat tempur. Kalau menurut saya justru tidak nyaman menggunakan sesuatu alat tempur sebesar dan sepanjang itu. Bagi saya, kalau yang namanya pedang dengan ukuran badan saya seperti ini akan menjadi lebih ideal. Pedang itu masih bisa nyaman, ya plus minus 1 meter lah. Akan menjadi nyaman di bawah 1 meter, itu akan mudah digerakkan, fleksibilitasnya luar biasa, daya hindarnya masih bisa kita ikutin, kontrolnya menjadi kuat. Misalnya tombak, kalau begitu kita bisa mengalahkan lawan dengan tombak yang landian panjang. Semakin sangat panjang, itu tombak itu nggak bisa kita kontrol, dan bahkan gampang untuk ditepis. Bagi saya landian tombak itu maksimum 2 meter itu masih enak. Tapi kalau sudah di atas itu akan menjadi malah tidak nyaman kita pakai dalam suatu pergerakan yang ujung-ujungnya tidak menjadi fleksibel dalam bertempur. Untuk itu kalau kita bicara tentang masalah pusaka, mari kita runut apa yang dikatakan senior kita Bambang Hasrinuksmo. Untuk ukuran bilah di atas 40 cm tidak ada batasan maksimumnya.
itu diklasifikasikan sebagai keris corok atau bahasa sekarangnya keris jumbo. Sehingga secara alasan kenapa orang menggunakan keris yang panjang, besar, alasan yang lebih utama menurut pendapat saya itu lebih ke arah kemantapan diri tuannya. Dia akan merasa mantap, merasa gagah, birowo. Jadi lebih ke arah alasan personal si tuannya. Untuk itu berikut mari kita mulai dengan review pusoko yang pertama, yaitu 4534. Maaf, langsung saya ambil dari sarungnya. Ketika saya pakai sarung buka peragakan malah nanti akan repot karena terlalu panjangnya. Keris ini adalah keris Luk 15. Semoga masih nampak. Keris Luk 15 dengan panjang 91. Keris Luk 15 dengan ricikan seperti ini kita sebut dengan keris dengan dapur Ronggowilah. Pamornya hanya ada di bawah, itu pun juga sudah mulai memudar. Pamornya adalah batu lapak. Menurut saya ini adalah keris 90 cm panjang dengan tangguh Cirebon Sepuh. Mari kita lihat sekilas. Jadi kalau keris-keris panjang yang ada di Jawa, saya lebih cenderung ini adalah sebuah pusoko. Namun alasan personal tuanya untuk kemantapan diri, akhirnya dia memesan kepada empu untuk dipikirkan yang panjangnya ekstrim. Sehingga kalau pusoko otomatis secara filosofi sama dengan filosofi pusaka umumnya. Kita sama-sama tahu ketika Ronggowilah itu adalah suatu dapur dengan filosofi untuk tujuan antara kekuatan dan kewibawaan. Dan di sini ada yang kita sebut dengan batu lapaknya di sor-soran. Batu lapak lebih ke arah tolak balak. Di dalam era-era pergerakan pada saat perang melawan VOC, seringkali banyak yang kita sebut dengan pusoko-pusoko ada yang namanya batu lapaknya. Dan bahkan Tosan Haji banyak yang ada di Makassar sana banyak menggunakan batu lapak. Konon batu lapak tidak hanya sekedar tolak balak, namun bisa mampu untuk menolak peluru. Jadi sekali lagi, inilah Ronggowilah 91 cm pusoko sebagai antara kekuatan dan kewibawaan dan memberikan suatu filosofi untuk tolak balak. Mari kita lanjut ke pusoko yang kedua. Pusoko kedua itu adalah nomor 5390, lebih pendek dikit. Ini adalah pusoko condong campur dengan panjang 57,1 cm. Garapnya mantap, pamornya cukup mantap. Pusoko condong campur ini dengan panjang 57,1 dengan pamor pedaringan kebak. Ini adalah tangguh Cirebon Sepuh. Ketika kita bicara masalah condong campur, secara filosofi tidak lain tidak bukan adalah untuk menyatukan suatu perbedaan. Jadi saya lebih sangat meyakini bahwa yang namanya pusoko condong campur adalah pusoko untuk sebuah persatuan. Dan tentunya di dalamnya adalah pedaringan kebak, ya tidak lain tidak bukan adalah untuk urusan kesejahteraan. Inilah pamor pedaringan kebak yang dibabar pada dapur condong campur tangguh Cirebon Sepuh. Mari kita lanjut kepada pusoko yang ketiga. Melihat ada tingilnya, ada rondo nunutnya dalam
pembahasan untuk penangguhan dapur, Rondo Nunut didiskualifikasikan. Sehingga yang kita lihat hanya tinggalnya, ada yang kita sebut tikel alisnya, ya inilah kita sebut dengan jalak tilam sari. Lebih panjang dari yang tadi, ini 60 cm. Menurut saya pamornya adalah kulit semongko, dan ini tangguhnya adalah tangguh Cirebon Sepuh. Dari tadi saya mengutarakan tentang tangguh Cirebon Sepuh. Kalau saya sekedar membandingkan dengan observasi fisik, keris ini lebih tua dari 5390. Namun dia seera dengan nomor 4534. Garapnya masih gagah dengan panjang 60 cm. Sekali lagi, karena ini pusaka, unsur pusaka adalah terkait dengan filosofi. Jalak tilam sari adalah lebih ke arah untuk sebagai suatu dasar pondasi kekuatan berkeluarga. Semoga keluarga dalam senantiasa bahagia, dan ada unsur semangat untuk membahagiakan keluarga. Tentunya ketika kita bicara kulit semongko sebagai pamornya, ini lebih urusannya kesejahteraan dan kemudahan dalam pergaulan. Jalak tilam sari Cirebon Sepuh, kulit semongko. Review yang terakhir adalah keris yang baru saya dapat beberapa hari yang lalu, dengan panjang 64,8. Pamornya sangat luar biasa. Anda melihat pada website lebih detail, itu adalah pusaka dengan nomor 7110, 7110. Baru beberapa waktu yang lalu kita review keris nomor 7000, sekarang udah 7110. Itulah peran saya. Keris ini berdapur brojol dengan panjang tepatnya 64,8. Dia punya pamor yang sangat luar biasa. Saya lihat adalah ada 5 pamor dalam bilah ini, sehingga saya sebut pamor pancawarna. Melihat tentang yang terkait dengan masalah material pamor dan besinya, saya lebih melihat ini keris Tuban. Sehingga dari pengamatan saya di lapangan, sering saya ketemukan keris-keris yang besar. Kalau enggak Cirebon, Tuban, sering saya ketemukan keris-keris dari kedua daerah tadi. Sehingga ketika kita bicara tentang brojol, tentunya Anda tahu filosofinya dengan baik, bahwa brojol lebih ke arah untuk memudahkan segala yang sedang diikhtiarkan tuannya. Namun ketika kita bicara pamor yang disor-soran ini kayak bunderan seperti ini, kayak obat nyamuk, inilah yang kita sebut dengan kul buntet. Di tengah ada titik-titiknya sampai ujung, pas pada tengah bilah, itulah yang kita sebut dengan pamor miji timun. Kemudian ada wengkon di pinggirnya, dan di dalamnya ada wos putahnya, ada kulit semongko. Makanya menurut pemahaman saya, inilah pamor pancawarna. Sehingga ketika brojol filosofinya kita sudah pahami tadi, tinggal pancawarnanya ya kita urai satu persatu. Bagi saya, kalau kita bicara tentang kul buntet, lebih ke arah untuk kekebalan dan pengasihan. Kalau bicara tentang miji timun, itu untuk kemudahan untuk bergaul dan mudah dalam menjalani usaha baru. Lebih ke arah untuk fleksibilitas diri dalam berusaha. Dan kalau kita bicara tentang wengkon, senantiasa perlindungan dari Tuhan seutuhnya. Wos putah seputar kesejahteraan, kulit semongko lagi-lagi urusan kesejahteraan dan kemudahan kita dalam sebuah pergaulan. Silahkan cek di website, akan menjadi lebih detail pusaka-pusaka tadi. Ada seseorang yang beberapa kali bertanya, itu bukan pusaka tapi itu senjata, karena orang-orang dulu itu besar-besar. Ini pendapat saya ya.
Dari keturunan Adam hingga sekarang, ukuran kita itu ya sama saja. Bahkan kecenderungannya orang menjadi lebih besar dan pergerakannya menjadi lebih cepat. Kalau Anda lihat dalam Guinness Book of Record, dari tahun ke tahun selalu ada sesuatu rekor baru yang ditumbangkan. Di keluarga kita pun mungkin Anda juga sependapat dengan saya, anak-anak kita tumbuh lebih besar daripada kita sebagai orang tua. Ya barangkali perbaikan gizi dan lain sebagainya. Kalau ada sesuatu informasi diketemukan semacam suatu orang patung tengkorak dengan panjang hampir 5 meter, kalau pun itu benar, saya lebih percaya itu adalah suatu kehidupan sebelum era Adam ini ada. Makanya ada suatu penelitian bahwa yang namanya nuklir sudah ditemukan di peradaban yang kuno. Padahal kalau kita bicara peradaban, nuklir itu berarti diketemukan ya akhir-akhir ini, sehingga bisa kita simpulkan ada suatu peradaban sebelum era Adam ini, ada suatu kehidupan yang lain. Kalau Anda hanya sekedar membuktikan orang-orang tua kita yang di makam itu kenapa patoknya panjang-panjang, karena itulah yang namanya filosofi orang Jawa, mendem jero mikul dhuwur kepada leluhur. Apalagi tanah kita saat itu masih besar-besar, orangnya tidak banyak, sehingga dibuatlah suatu patok yang panjang-panjang, sejatinya tinggi orangnya sama saja. Jadi ketika kita menelaah keris-keris Jawa dengan panjang yang ekstrim, saya lebih melihat itu sebagai semacam suatu pusaka dengan alasan tuanya untuk adanya suatu kemantapan diri aja, untuk mempunyai pusaka yang besar. Secara filosofi sama, kekuatan pusaka itu terletak dari tingkat keikhlasan dan kepasrahan seorang empu dalam membabar pusaka. Hebat pun pusaka, kalau kita yang menggunakannya juga tidak hebat, ya rasanya juga tidak maksimal. Makanya silahkan lihat tayangan 114, bagaimana cara menyelaraskan serta mengaktifkan energi doa pusaka untuk kepentingan kita. Demikianlah tayangan yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa ya, ini pendapat pribadi saya. Ketika ada suatu perbedaan di antara kita, saya senantiasa memandang perbedaan itu adalah suatu keindahan. Tidak perlu memaksakan di antara kita, memaksakan satu sama lain. Karena sering kadang-kadang saya mendapatkan suatu komentar, kenapa kita membahas suatu Sriwijaya, wong Sriwijaya itu sejarahnya masih belum jelas ada tidaknya. Loh, saya tahu berarti dia itu alirannya mana. Tidak perlu Anda paksakan di sini, Anda tahu ini adalah pendapat pribadi saya. Kalau Anda merasa punya pandangan yang lebih luar biasa, silahkan buka YouTube channel, jelaskan pandangan Anda. Syukur-syukur saya di-invite, saya akan subscribe untuk melihat paparan Anda seperti apa. Intinya semua tak lepas dari etikat niat kita di dalam sharing tentang seputar kebesaran budaya Tosanaji Nusantara. Sekali lagi kita bicara pusaka ya. Pusaka jangan hanya sekedar dilihat, namun tolong dibaca maknanya lebih dalam. Pusaka jangan hanya sekedar dianalisa, namun dirasa. Sejatinya permainan Tosanaji adalah permainan olah rasa. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini Anda menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Emangnya kita punya waktu yang panjang di kehidupan ini. Sebagai ungkapan terima kasih pada bumi pertiwi, tempat kita dilahirkan, adalah peran nyata kita untuk mengangkat langit Nusantara. Yang saya bisa lakukan hanya sebatas mengangkat langit Nusantara dari budaya Tosanaji. Rahayu, 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 sagung dumadi, nuwun.